Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu keadaan sekolahnya? Di sekolah alhamdulillah baru selesai rehat ya, 2 lokal selesai rehat. Hari ini baru selesai beres-beres, pindah dari ruang sebelah ke sini. Alhamdulillah. Sebelumnya Cici mohon izin mau wawancara Ibu sebentar, minta waktunya. Ya, siap. Kita langsung aja ya Bu ya. Silakan. Nah, yang pertama yang mau Cici tanyain, selama ini gimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Biasanya ketika identifikasi yang dilakukan itu pertama ketika saya sebagai kepala sekolah melihat ada satu permasalahan langsung, ya, baik itu di kelas ataupun ketika jam istirahat. Kemudian bisa juga saya mengidentifikasi melalui ketika ngobrol-ngobrol santai dengan guru-guru seperti itu. Kadang-kadang kita bertanya permasalahan apa di kelas, apakah ada guru yang perlu bantuan atau tidak, seperti itu. Dengan cara ngobrol-ngobrol santai atau ketika melihat langsung ada kejadian kita langsung antisipasi seperti itu. Berarti sebagai kepala sekolah kita juga harus lebih peka ya Bu ya. Betul. Harus rajin-rajin sharing sama dewan guru yang lainnya biar tahu masalah yang terjadi gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selama ini gimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan gitu di setiap ada masalah, terutama misalnya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting gitu. Nah, gimana gitu Bu caranya? Ketika ada permasalahan muncul, biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri ya. Tapi sebelum saya putuskan sesuatu itu, saya pikirkan matang-matang agar keputusan yang saya ambil itu harus benar-benar memiliki nilai-nilai kebijakan seperti itu ya, tidak merugikan sebelah pihak. Jadi ketika ada permasalahan, kita ajak dulu guru kelas yang bersangkutan atau guru-guru yang lain, kita rembukan ketika ada permasalahan seperti ini apa yang harus kita lakukan gitu kan, seperti itu. Ketika dari guru sudah mempunyai catatan sendiri bagaimana guru mengambil tindakan atas permasalahan yang ada, baru saya sebagai kepala sekolah tetap keputusan ada di kepala sekolah berdasarkan kepada pendapat-pendapat dari teman-teman lain juga gitu. Berarti tidak langsung mengambil keputusan sendiri gitu ya Bu. Iya. Penting nggak sih menurut Ibu pendapat dari guru-guru itu gitu? Penting sebagai masukan, karena yang lebih tahu permasalahan terhadap anak-anak didik itu di kelas adalah wali kelasnya seperti itu ya. Walaupun di sini kepala sekolah juga harus tahu, tapi kan kapasitas ketemu siswanya jarang kalau kepala sekolah untuk berada di lingkungan kelas seperti itu ya. Kadang-kadang kita hanya melalui kontrol. Ketika ada guru yang tidak masuk, kita kadang-kadang kepala sekolah juga saya masuk. Jadi lebih tahu, lebih dekat kepada siswa. Berarti kalau misalnya ada kekosongan di kelas, Ibu masuk gitu? Kalau saya seperti itu masuk. Oh iya. Apalagi kalau gurunya sakit, kalau untuk guru memegang 2 kelas kasihan. Iya. Jadi kalau saya suka masuk. Iya. Berarti jangan ngerasa kita sebagai kepala sekolah ya udah diem aja gitu, mau ada guru atau enggak ya udah kita di kantor aja enggak. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Ketika apalagi guru kelas 1 beberapa hari sakit, anak kelas 1 kan perlu perhatian yang khusus ya. Betul. Sebelum jam belajar pun mereka sudah ada di kelas. Sementara apabila guru tidak cepat hadir di ruang kelas, kasihan mereka. Kebanyakan kan lari-lari, namanya anak kelas 1 kan belum ngerti juga. Takutnya ada yang nakal kan, Iya, bensin seperti itu. Kadang-kadang tarik-tarik kursi, takutnya ada kan kita juga yang bertanggung jawab. Nah, biasanya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu dalam mengambil keputusan kalau misalnya ada masalah di sekolah ini? Iya, pertama tadi ya saya berpikir dulu berulang-ulang sebelum saya ambil keputusan agar kebijakan yang saya buat itu benar-benar mengandung nilai kebaikan untuk semua pihak ya. Tidak semata-mata karena ego seperti itu ya, karena saya kepala sekolah, apapun saya bisa putuskan, tidak seperti itu. Tapi tetap melalui langkah-langkah yang tadi kita pikirkan dulu matang-matang, seperti saya konsep dulu seperti apa,
kita juga ngobrol dulu dengan para guru ketika ada hal-hal yang perlu diselesaikan bersama, baru kita mengambil keputusan. Musyawarah begitu ya Bu? Musyawarah. Nah, hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Gitu ya. Yang sudah efektif di sekolah seperti kaitan dengan disiplin siswa ya. Disiplin siswa salah satunya gitu. Kadang kita ada tata tertib yang harus kita ikuti. Siswa masuk 7.15, tapi kadang-kadang juga ada kesiangan. Iya. Ketika anak kesiangan, saya sudah memberikan informasi kepada guru untuk tidak langsung dicas anak itu, kamu kesiangan atau dimarahin seperti apa. Tapi tetap harus ditanya dulu, apa sih alasannya kesiangan. Dan itu pernah dilakukan ketika seorang anak kelas 5 ya, namanya Febri itu. Dia rumahnya di Bandung, sering kesiangan beberapa kali, langsung saya panggil lah. Febri kenapa kesiangan? Pertama karena kendalanya tidak ada yang antar. Gitu. Bapaknya pagi-pagi sudah kerja ke bengkel, sementara ibunya jualan di warung, jadi pagi-pagi ke pasar. Jadi dia pagi itu sudah siap Febri, tapi nggak ada yang antar. Gitu. Jadi harus nunggu dulu ayahnya itu buka-buka beres-beres dulu di bengkel. Gitu. Nah, ketika permasalahannya seperti itu, apa solusi yang sekolah kasih gitu? Pertama saya menghubungi wali kelasnya untuk melakukan home visit ya ke rumahnya. Jadi kita sama-sama mengedukasi juga kepada orang tua bahwa apapun pekerjaan mereka tetap pendidikan anak juga harus diprioritaskan seperti itu. Artinya disiplin waktu harus lebih diperhatikan. Jadi tidak seenaknya gitu ya mereka datang ke sekolah sesempatnya dia tidak, tapi kita semua punya aturan seperti itu. Jadi kita edukasi juga orang tuanya. Kalau anaknya sih pasti ya kita edukasi juga seperti itu. Kemudian ada perubahan nggak Bu? Tanggapan dari orang tuanya gimana? Terus Febrinya itu ada perubahan nggak? Apa masih suka telat gitu Bu? Pertama, alhamdulillah ya orang tua merespon setelah ada guru kelas melakukan visit gitu ya. Setelah kita ngobrol, gimana obrolan dengan orang tua Febri? Alhamdulillah sih Bu, dia juga minta maaf dan katanya insya Allah akan berubah seperti itu. Dan kemudian kita lihat juga perubahan ke sininya itu Febri alhamdulillah sangat-sangat jarang kesiangan ya, masih sesekali tapi sudah agak lebih baik ya, agak lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Selain Febri masih ada nggak Bu murid yang suka telat dengan alasan jarak begitu? Kalau sementara yang saya tahu Febri ya, jaraknya karena terganggu jauh. Kalau yang lain kebanyakan sekitaran ini jalan Panjiran, pastinya tidak terlalu jauh. Berarti tidak tepat waktu lah gitu ya, jarang telat, jarang kesiangan. Malah hampir semua sih ketika kadang-kadang kita datang juga siswa sudah datang sendiri. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah kayak tadi kasus Febri tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Kalau tantangan paling itu tadi tetap kalau tantangan bagi itu waktu tantangannya itu waktu. Dan ketika kita punya aturan mau masuk 7.30 7.15 guru sudah berada di sekolah, kita sudah mencoba mengajak ya kepada rekan-rekan guru agar senantiasa mendisiplinkan waktu sebelum kita mengharuskan kepada siswa. Kan kita dulu ya, dan kita dulu harus mendisiplinkan waktu. Tapi terkadang kendalanya kondisi guru yang sakit seperti itu. Ketika kondisi guru sudah sakit, apa yang harus kita lakukan kan? Selain kita harus benar-benar terjun bertanggung jawab menghandle tugas daripada guru yang sakit. Karena memang beberapa hari pernah ada guru yang sakit juga seperti itu. Contohnya seperti itu. Selain kita benar-benar bijak, benar-benar tahu kondisi yang guru itu sakit, kita juga harus mengambil keputusan. Ketika kepala sekolah tidak ada jadwal keluar, misalnya saya sih masuk ke dalam kelas. Tapi ketika ada jadwal, kita juga konfirmasi ke rekan-rekan guru yang lain untuk saling menghimbau. Kalau misalnya pernah nggak di sekolah Ibu dia terjadi ada siswa
yang gak masuk gitu, tapi gak ketahuan gitu sama gurunya, dan ketahuannya itu baru setelah beberapa hari kemudian. Jadi istilahnya kayak kecolongan gitu guru itu gitu. Nah kemudian ternyata pas dikonfirmasi ke orang tuanya, si anak tersebut sekolah gitu dari rumah, tapi di sekolah tidak ada. Pernah nggak Bu? Pernah ada. Itu kejadian waktu anaknya kelas 4, sekarang udah kelas 5 ya. Anaknya beberapa hari anak tidak sekolah, bahkan di absen itu 2 minggu lebih. Anak tidak ada ke sekolah gitu ya. Ketika Bu Neng ngobrol-ngobrol dengan kakak sekolah semuanya, ya udah Bu Neng coba melalui WA atau by phone dulu, di telepon gitu. Di WA hanya dibaca saja, di telepon tidak diangkat. Akhirnya guru kelas kesana ke rumahnya. Ternyata kata orang tua itu anak dari rumah sekolah. Begitu berangkat ibu dari rumah tuh berangkat gitu, tapi tidak sampai ke sekolah. Akhirnya kita ketemu temannya, ternyata betul anak. Berarti tantangan-tantangan yang seperti itu kalau kitanya bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya Bu ya, dengan para guru bisa dilewati juga ya Bu ya. Harus kolaborasi. Betul. Nah menurut Ibu atau Ibu punya nggak tata kala atau jadwal tertentu gitu sebelum menyelesaikan kasus, harus gimana dulu, atau langsung diselesaikan pada saat itu juga gitu? Nah, gitu. Kalau saya sih lebih ke ketika ada permasalahan langsung eksekusi, ngobrol dulu ya dengan guru yang bersangkutan dulu, seperti apa permasalahannya, terus apa yang harus kita lakukan, langsung aja sosialisasi dengan guru. Terus ketika ada hal-hal yang perlu tindakan yang kita ambil, ya langsung kita laksanakan seperti itu. Berarti tidak ditunda-tunda ya Bu? Biar masalahnya tidak bertambah lagi ya? Tidak berlarut-larut. Iya, tidak berlarut-larut. Nah, selama ini nih dalam mengambil keputusan Ibu, ada nggak seseorang atau faktor yang membantu Ibu gitu dalam mengambil keputusan ini gitu? Tetap ketika mengambil keputusan saya mengharapkan Allah, ya Allah, mudah-mudahan keputusan yang saya ambil benar-benar bijak, yang itu juga berdasarkan juga pemikiran saya dan obrolan bersama rekan-rekan guru seperti itu. Ya intinya yang membantu sih dari dalam diri sendiri ya, dan rekan-rekan satu sekolah, satu instansi. Iya, kalau Ibu kan kayaknya terlihat ini banget gitu ya ke muridnya, ke rekan guru juga. Nah, kalau dari rekan gurunya ke ibunya tuh gimana gitu Bu? Kalau selama ini yang saya rasa sih ya, alhamdulillah mereka semua respect gitu ya. Karena memang terbiasa kalau ada apa-apa kita nggak langsung harus ABC ya, kita ini baiknya gimana nih gitu ya. Jadi guru pun begitu, ketika ada yang harus dibicarakan pasti Bu punten, ini ada permasalahan seperti ini, kelas ini mau melaksanakan kegiatan seperti ini, itu mereka juga selalu berbicara dulu, berbicara dulu gitu. Jadi ada timbal balik lah, kita menghargai mereka juga menghargai kita. Berarti dari sebetulnya ya Bu, sekolah itu tergantung kepala sekolahnya atau tidak menurut Ibu? Tergantung juga. Tergantung. Kan terkadang ada yang misalnya ya Bu ya, kepala sekolah nih ada di satu sekolah misalnya jarang datang pagi misalnya gitu, sehingga guru-guru yang lain pun punya pikiran kepala sekolahnya aja jarang datang pagi gitu kan, jadi ya udahlah nggak apa-apa datang kesiangan juga, belum ada ini gitu kan. Nah itu menurut Ibu gimana gitu, ngaruh nggak gitu kepala sekolah itu? Sangat berpengaruh kalau saya. Jadi alhamdulillah bersyukur ya kepada Allah. Jadi selama ya berawal dari guru ya, ketika jadi guru pun ketika 7.15 kita masuk, jam 7 kalau saya sih sudah ada di sekolah gitu ya. Jadi sudah sebelum jam masuk saya sudah di sekolah. Alhamdulillah, kecuali sakit nggak masuk ya, ataupun ada yang ujian lah seperti itu. Jadi dengan pembiasaan yang sudah lama kita laksanakan berefek juga ketika saya menjadi kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah saya memiliki jadwal harus datang pagi-pagi gitu. Jadi kalau bisa 7.30 masuk, saya jam 7 karena sudah nyampe, 7.15 sudah nyampe seperti itu. Kecuali kalau belum ada rapat dinas atau ada kegiatan kepala sekolah yang harus keluar seperti itu. Itu pun saya selalu informasi. Misalkan besok saya langsung ke lokasi SDA ya buat rapat gitu. Saya informasi di grup seperti itu. Kalau saya mikir teladan kepada mereka. Walaupun ketika sudah berusaha kita datang pagi, memberikan contoh kepada mereka, ada di antara guru-guru yang tetap ya
ada beberapa hari selalu ada kesiangan. Nah itu. Kadang-kadang juga kita kan juga manusiawi lah. Ketika ditanya, ibu maaf saya kesiangan, saya bawa anak dulu ke posyandu karena memang punya baby, ya udah nggak apa-apa. Saya seperti itu. Itu kan kalau misalkan kadang-kadang ya Bu, ke posyandu kan jarang lah gitu. Kalau misal gitu, alasannya ibu maaf ya saya kesiangan karena saya nganterin anak saya ke, misalkan anaknya lagi TK dulu gitu, ke TK dulu, terus misalnya di TK tuh ditungguin dulu gitu, ditungguin masuk, pasti kan kesininya lama gitu ya Bu ya. Nah itu biasanya sebagai kepala sekolah tuh gimana gitu mau ngadepin guru yang kayak gitu? Kalau kebetulan di guru-guru saya yang di sini tidak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Tidak ada, alhamdulillah. Yang senior sudah putranya besar ya, sudah dewasa. Kalau yang Bu Ayu dan Pak Sani mungkin yang masih balita itu. Cuma itu saja, kadang-kadang kesiangan karena memang katanya membawa dulu putranya posyandu, atau kadang-kadang tidak masuk atau kesiangan karena putranya sakit, betul-betul sakit. Jadi saya sangat bijak lah. Misalkan ini kalau besok masih belum masuk, jadi pagi-pagi sudah dikondisikan sebelum pulang itu, ya dikasih tugas untuk pagi-paginya apa seperti itu. Oke, berarti alhamdulillah di sekolah ini aman ya Bu ya. Aman, alhamdulillah. Kalau menurut Ibu jadi kepala sekolah itu apa sih yang harus kita miliki gitu Bu? Kalau kita mau jadi kepala sekolah kita harus gimana gitu? Pertama itu harus berhati yang baik dan berhati yang mulia seperti itu ya. Kemudian selain kinerja kita juga harus baik, harus memiliki tanggung jawabnya, disiplinnya. Sebelum rekan-rekan guru memiliki itu, kita harus sudah memiliki terlebih dahulu seperti itu. Artinya ya tetap sebagai kepala sekolah harus memiliki selalu berpikiran positif. Berpikir positif harus selalu itu. Kemudian dari tutur kata juga kan ya harus selalu, jangan sampai menyakiti hati gurunya ya Bu ya. Harus good speak gitu. Iya betul. Kemudian dari pikiran, dari pembicaraan, hatinya juga harus lurus terus. Kadang-kadang memang tidak mudah, tapi tetap kita kembali lagi karena kita ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan memang tugas kita juga akan dipertanggungjawabkan, bukan secara kedinasan saja ya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang 4 unsur itu benar-benar harus kita miliki. Pikiran yang baik, ucapan yang baik, hati yang baik, dan actionnya juga yang baik. Gak bisa kepala sekolah buka itu jebret. Ya, ketika ada mau lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kita marah di depan, nggak bisa. Walaupun kita marah, tetap kita harus tersenyum. Seperti itu kalau sebagai pimpinan menurut pendapat saya. Berarti harus mampu mengelola emosinya dengan baik gitu ya Bu ya. Mengelola hati dan emosi. Betul. Gimana tuh Bu caranya? Kadang-kadang kan kita kan misalnya nih, Cici kan masih muda, mungkin masih pikirannya masih belum inilah gitu kan, kadang-kadang emosinya masih belum terkontrol. Ada tips-tipsnya nggak Bu gitu? Jadi itu proses pembiasaan, dibiasakan saja gitu seperti itu. Ketika yang namanya seperti iman naik turun, emosi juga sama naik turun. Tapi bagaimana kita secara pribadi bisa mengendalikan itu ya? Karena orang hebat itu kan yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ya, bukan yang mengubah hawa nafsunya seperti itu. Ya tipsnya tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus mengharapkan Allah di semua aktivitas kita gitu ya. Seperti itu. Maaf Ibu. Ibu di sekolah ini udah berapa lama jadi kepala sekolah di sekolah ini? 19 bulan. Oh, 19 bulan. 19 bulan. Sebelumnya dari Rengas Dengklok. Oh, dari Rengas Dengklok. Saya sebagai guru dari tahun 2023 ya, GBS waktu itu sampai 2020 ada rekrutmen pengawas dan kepala sekolah. Saat itu saya sama sekali tidak berminat. Kenapa Bu? Karena sudah nyaman jadi guru gitu. Iya, jadi udah asik jadi guru. Kemudian dipanggil oleh pengawas, dikasih motivasi segala macam. Saya jawab saat itu juga nggak bisa Pak, saya udah jadi guru aja, udah nyaman di guru. Besoknya dipanggil lagi, dimotivasi lagi. Akhirnya saya komunikasi dengan keluarga, dengan suami.
yang biasa ngobrol panjang lebar, akhirnya mendapat izin kalau mau coba ke Topsek atau ke Termoa silahkan. Dan akhirnya saya ikut rekrutmen kepala sekolah dan lulus. Alhamdulillah gitu. Ya kebetulan Cici juga kan kata kepala sekolah Cici, udah Neng ikuti aja, nanti siapa tahu Neng jadi kepala sekolah. Betul. Nah untuk saat ini kayak ibu tadi, Ya. nggak mau gitu kan jadi kepala sekolah. Takut gitu ya Bu ya. Tapi seiring berjalan waktu nanti juga kita ada ya perubahan mindset bahwa suatu saat juga senior kita, orang-orang tua kita pensiun, siapa lagi kalau bukan kita? Pasti kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi juga nanti pasti akan sampai ke masa itu. Jadi harus terus semangat. Kalau untuk saat ini belum ya Bu ya. Tidak tahu kalau nanti. Ya insya Allah sampai ke posisi itu, amin ya. Amin, amin. Di sekolah ini gimana tuh Bu selama 19 bulan ini? Oh 19 bulan suka duka campur aduk semua. Tapi intinya tadi ketika kita menikmati jalannya aja, kita jadi tidak ada beban yang sangat signifikan ya. Ketika lokasi jauh dari Rengas Dengklok, Iya kan lumayan ya Bu ya. Berapa menit Bu? 30 menit kalau santai. Oh 30 menit. Ketika awal-awal kesini pas musim hujan kan waktu itu, hujan yang luar biasa, pas seminggu itu hujan yang deras gitu ya, kita sambil jalannya sambilnya ya Allah inilah ya kalau ini kan harus dinikmati gitu, Menerima ya Bu ya. betul ya, jadinya seperti itu, disyukuri, apapun itu disyukuri aja ya. Nah dari semua yang udah Ibu ceritain nih, apa yang bisa Ibu petik dari permasalahan yang udah Ibu alami gitu segala macamnya, dari tadinya nggak mau, kemudian sekarang menikmati gitu ya Bu ya. Apa gitu yang bisa Ibu ambil dari semuanya? Hikmahnya bagi saya bahwa apapun yang harus kita lakukan itu adalah yang terbaik yang memberikan gitu. Pengalaman yang bisa diambil bahwa setiap kesulitan itu pasti ada solusinya. Ketika kita menghadapi problem pasti ada solusi seperti itu. Asalkan tadi ya dari diri kita dulu ya, dari awareness dulu dari diri kita. Setelah kita membuka hati atas pekerjaan, atas kondisi yang ada di lingkungan sekolah, baru kita punya rencana apa nih tahap-tahap yang harus kita lakukan. Jadi hikmahnya banyak sekali buat saya. Berarti kalau bisa Cici ambil kesimpulan, kita sebagai kepala sekolah itu kalau misal ada masalah itu jangan langsung mengambil keputusan sendiri, kita diskusikan dulu, kita identifikasi dulu gitu ya Bu ya, apa aja, kemudian baru nanti pada akhirnya kita putuskan yang benar-benar itu terbaik. Terus sebagai kepala sekolah juga harus lebih bijak. Ya. Setiap keputusannya harus mengandung nilai kebaikan untuk sendiri. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama. Sama-sama tidak mengganggu. Terima kasih atas pengalamannya. Betul. Berbagi ya. Sesi berbagi ya. Mudah-mudahan nanti berubah pikiran juga kayak Ibu. Iya. Ibu Cici sehat. Salam buat Ibu Fasil dan instrukturnya. Sehat-sehat semuanya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekolah Ibu gimana? Berjalan lancar, baik semuanya? Alhamdulillah lancar, di sekolah juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau meluangkan waktunya untuk saya ajak ngobrol sedikit gitu ya, untuk saya ajak wawancara sedikit. Iya, sama-sama. Yang bisa saya bantu lah buat Cici. Oke, langsung saja ya Bu ya. Iya. Yang akan saya tanyakan,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama-tama mungkin saya akan mengamati dulu ya suatu permasalahan yang terjadi. Misalnya dengan mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan gitu. Oke. Nah, selama ini gimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusannya harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan dulu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar bisa dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oke, jadi setiap kejadian itu pasti selalu ada alasannya ya Bu ya? Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Saya akan mencari informasinya terlebih dahulu. Lalu saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Setelah itu, saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Oke, berarti sebagai kepala sekolah itu tidak bisa langsung mengambil keputusan ya Bu ya, Ya, tidak. tapi harus berdasarkan prosedur begitu ya? Iya. Kita Oke. harus menganalisis dulu baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, menurut Ibu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan yang ada di lapangan. Jadi saya mengobrol dulu dengan tim manajemen sekolah, terus jajaran Wakasek, beserta guru-guru senior juga, didengarkan pendapatnya, jadi supaya ada keputusan bersama. Berarti intinya musyawarah gitu ya Bu ya? Musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Iya. Nah, selain itu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang biasa dihadapi dalam pengambilan keputusan yaitu apabila kurang bisa diterima suatu keputusan tersebut. Jadi tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan yang sudah kita ambil. Oke, jadi ada keterlibatan orang-orang tersebut ya Bu ya? Ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Kalau jadwal sih tidak ada ya, tidak ada jadwal tertentu. Jadi pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai. Jadi suatu masalah itu tidak terlalu lama mengambang. Jadi kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin gitu. Oh, berarti begitu Ibu mengetahui ada masalah, sebaiknya langsung diselesaikan Iya. begitu ya Bu ya? Iya. Iya, siap Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu gitu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan pengambilan keputusan ini tentu saja berasal dari dukungan warga sekolah. Jadi semua warga sekolah harus bisa mendukung pengambilan keputusan ini ya, dilema etika ini. Jadi harus bisa mendukung jadi supaya ada hasilnya, kesepakatan bersama gitu. Berarti intinya ada kolaborasi yang baik ya Bu antara kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah begitu ya Bu? Ya, itu harus. Ya, nah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil gitu dari pengalaman Ibu sendiri mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru terbaik, tentu saja itu yang harus dipegang ya. Jadi kita bisa belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Oke, alhamdulillah wawancaranya telah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau saya ajak wawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.